Pernahkah Anda, di tengah keheningan malam atau di keramaian yang justru terasa asing, mendengar sebuah pertanyaan tanpa suara? Sebuah gema yang muncul bukan dari luar, melainkan dari ruang paling dalam di diri Anda. Pertanyaan itu mungkin berbunyi, akan kemana semua ini berakhir? Atau mungkin, apakah jalan yang kupilih ini benar? Atau yang paling mendasar, siapakah aku, di tengah riuh rendah semesta yang terus berubah ini? Kita adalah makhluk yang terlahir dalam sebuah narasi yang sudah berjalan. Kita membuka mata dan cerita sudah dimulai. Detak jam di dinding, kalender yang terus berganti lembar, matahari yang terbit dan terbenam, semuanya adalah penanda waktu yang melaju tanpa pernah meminta izin kita. Kita membangun rencana, kita menyusun harapan, kita menggambar peta untuk masa depan dengan garis-garis yang rapi dan tujuan yang jelas. Kita mendirikan istana pasir kita di tepi pantai kehidupan dengan menara-menara ambisi dan dinding-dinding keamanan. Kita percaya pada kekuatan peta itu, kita yakin pada kokohnya istana pasir kita. Namun, kemudian, kehidupan, dengan caranya yang misterius dan tak terduga, mengirimkan ombaknya. Sebuah gelombang yang tidak pernah ada dalam prediksi cuaca kita, sebuah tikungan jalan yang tidak pernah tergambar di peta kita, sebuah badai yang datang dari cakrawala yang tadinya biru dan cerah. Rencana yang tersusun rapi menjadi acak, kepastian yang kita genggam erat, perlahan melebur menjadi kabut keraguan. Istana pasir itu, yang kita bangun dengan susah payah, mulai terkikis oleh air pasang yang tak bisa kita kendalikan. Inilah muara dari segala keresahan manusia, ketidakpastian. Sebuah lautan luas yang membentang di hadapan kita semua, tanpa terkecuali. Kita semua adalah para pelaut di atas kapal yang sama, mengarungi perairan yang sama-sama tidak kita ketahui kedalamannya. Kita cemas akan hari esok, kita takut akan kehilangan, kita gamang saat harus melepaskan sesuatu yang kita anggap milik kita selamanya. Kita merasa kecil, rapuh, dan seringkali sendirian. Lalu, di tengah lautan yang tak terduga ini, di manakah kita bisa menemukan daratan? Di manakah kita bisa melepas jangkar ketika badai mengamuk? Jika dunia luar adalah sebuah panggung perubahan yang konstan, di manakah letak ketenangan yang abadi? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menghantui para pemikir terbesar ribuan tahun lalu. Mereka juga berdiri di tepi pantai yang sama, menatap ombak yang sama, dan merasakan getaran yang sama di dalam dada mereka. Namun, alih-alih mencari cara untuk menghentikan ombak, mereka justru mencari cara untuk menjadi peselancar yang andal. Alih-alih mencoba memprediksi arah angin, mereka belajar membangun kapal yang lebih kokoh dari dalam. Bagaimana jika kunci untuk menghadapi ketidakpastian tidak terletak pada kemampuan kita untuk mengontrol dunia di luar? Bagaimana jika jawabannya tidak terletak pada peta yang lebih detail atau istana pasir yang lebih megah? Bagaimana jika kekuatan sejati justru bersemayam di tempat yang paling jarang kita tengok, di dalam benteng batin kita sendiri? Ini bukanlah perjalanan untuk menaklukkan dunia, ini adalah perjalanan untuk menaklukkan diri sendiri, untuk menemukan keteduhan di tengah badai, dan menemukan pijakan, bahkan ketika tanah di bawah kaki kita terasa berguncang. Inilah awal dari penjelajahan kita, untuk memahami bagaimana kita bisa berdiri tegap dengan martabat dan ketenangan di hadapan apapun yang dilemparkan semesta ke arah kita. Perjalanan ini, perjalanan menuju ketenangan batin, dimulai dengan sebuah pemahaman yang sederhana, namun pada saat yang sama, begitu radikal. Sebuah kebenaran yang, jika dipahami sepenuhnya, memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita memandang setiap nafas yang kita hirup dan setiap langkah yang kita ambil. Bayangkan sejenak, ada dua dunia yang kita tinggali secara bersamaan. Dunia pertama adalah dunia luar. Ini adalah dunia opini orang lain, kesehatan tubuh kita yang bisa berubah, kekayaan yang bisa datang dan pergi, cuaca di langit, dan arus besar nasib yang berada di luar jangkauan kita. Di dunia ini, kita hanyalah seorang aktor, bukan sutradara. Mencoba mengendalikannya sepenuhnya adalah seperti berteriak pada badai, meminta hujan untuk berhenti, atau memerintahkan ombak untuk surut. Itu adalah sumber kelelahan dan kekecewaan yang tak ada habisnya. Lalu ada dunia kedua, dunia yang jauh lebih kecil, namun tak terbatas kekuasaannya. Dunia dalam, ini adalah kerajaan pribadi kita. Wilayahnya meliputi pikiran kita, penilaian kita, pilihan-pilihan kita, dan respons kita terhadap apapun yang terjadi di dunia luar. Di dunia ini, kita adalah raja yang berdaulat.
Para filsuf kuno itu menyadari sebuah kekeliruan fundamental yang dilakukan manusia. Kita menghabiskan hampir seluruh energi kita untuk mencoba menata dunia luar yang fana dan kacau, sambil mengabaikan dunia dalam yang sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Kita resah karena orang lain tidak menyukai kita, padahal pendapat mereka ada di dunia luar. Kita putus asa karena sebuah proyek gagal, padahal hasilnya ada di dunia luar. Kita marah karena terjebak macet, padahal lalu lintas ada di luar-luar. Pikirkan tentang seorang pemanah yang bijak. Ia bisa mengendalikan segalanya di dunia dalam, memilih anak panah terbaik, melatih otot-ototnya, mengatur nafasnya, membidik dengan saksama, dan melepaskan tali busur dengan gerakan yang sempurna. Ini adalah wilayah kekuasaannya. Namun begitu anak panah itu melesat, ia memasuki dunia luar. Tiupan angin yang tak terduga, gerakan kecil dari target, atau bahkan seekor burung yang melintas, semua itu di luar kendalinya. Pemanah yang bijak memahami ini. Kebahagiaan dan kepuasannya tidak terletak pada anak panah yang menancap tepat di tengah sasaran, melainkan pada keindahan dan kesempurnaan tindakannya dalam melepaskan anak panah itu. Hasilnya adalah bonus, bukan tujuan utama. Inilah kita. Kita semua adalah pemanah. Tugas kita bukanlah untuk memastikan anak panah itu selalu mengenai sasaran. Tugas kita adalah membidik dan melepaskan dengan upaya terbaik kita. Fokus pada persiapan wawancara kerja, bukan pada diterima atau tidaknya. Fokus pada merawat orang yang kita cintai dengan tulus, bukan pada kesembuhannya. Fokus pada proses berkarya dengan sepenuh hati, bukan pada pujian atau kritik yang akan datang. Energi yang tadinya kita habiskan untuk mencemaskan hal-hal di luar kendali, kini bisa kita alihkan ke dalam, untuk mengasah pilihan kita, memperkuat karakter kita, dan memperindah tindakan kita. Jika kita sudah tahu di mana letak kekuatan kita yang sesungguhnya, pada dunia dalam, pada tindakan kita, bukan hasil, maka pertanyaan berikutnya muncul. Bagaimana kita melatih pikiran kita untuk tetap fokus di sana, terutama ketika badai dari dunia luar menerpa begitu kencang? Bagaimana kita membangun otot mental untuk memisahkan apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan, detik demi detik, dalam kehidupan nyata? Sebab, membedakan dua dunia ini adalah satu hal, namun untuk hidup di dalamnya dengan sadar, itu adalah sebuah seni, seni menavigasi kehidupan, seni menemukan ketenangan. Seni ketenangan ini, seni untuk hidup dengan sadar di dalam benteng batin kita, tidak lahir dari bakat, melainkan dari latihan. Latihan pertama dan paling fundamental, bukanlah tentang mengubah dunia, tapi mengubah cerita yang kita bisikkan pada diri kita sendiri tentang dunia. Para filsuf Stoik, dari seorang kaisar Roma seperti Marcus Aurelius, hingga seorang budak yang menjadi guru seperti Epictetus, sampai pada satu kesimpulan yang sama. Bukan kejadian itu sendiri yang melukai kita, melainkan penilaian kita atas kejadian tersebut. Sebuah peristiwa, entah itu kehilangan pekerjaan, penolakan atau kegagalan, pada dasarnya netral. Ia adalah fakta mentah, seperti sebongkah batu yang tergeletak di jalan. Visual menampilkan sebuah batu di tengah jalan, kemudian visual berganti menunjukkan berbagai reaksi orang terhadap batu itu. Ada yang marah, ada yang mengeluh, ada yang menggunakannya sebagai pijakan. Rasa sakit kita muncul ketika kita menempelkan label padanya. Kita membisikkan cerita, ini adalah bencana, ini adalah akhir dari segalanya, ini tidak adil. Cerita inilah yang menjadi racun, bukan batunya. Maka, latihan pertama adalah menjadi pengamat yang jernih atas pikiran kita sendiri. Untuk melihat sebuah peristiwa, dan dengan sadar memisahkannya dari drama emosional yang ingin kita ciptakan di sekitarnya. Ini adalah tentang membersihkan lensa kacamata kita, sebelum kita menilai apa yang kita lihat. Namun, para filsuf ini melangkah lebih jauh. Mereka tidak hanya berhenti pada penerimaan yang pasif. Mereka mengajarkan sebuah alkimia batin yang radikal. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya, api yang menyala terang akan mengubah semua yang dilemparkan ke dalamnya menjadi nyala dan cahayanya sendiri. Bayangkan pikiran Anda adalah api itu. Sebuah hinaan yang dilemparkan pada Anda, itu bisa menjadi kayu bakar untuk melatih kesabaran. Sebuah rintangan yang menghalangi jalan Anda, itu bisa menjadi bahan bakar untuk mengasah kreativitas. Sebuah kehilangan yang menyakitkan, itu bisa menjadi bara api yang menerangi pelajaran tentang kerapuhan dan cinta. Disinilah letak jantung dari filosofi ini, yang menjawab pertanyaan eksistensial terdalam.
Kehidupan tidak lagi dilihat sebagai serangkaian peristiwa acak yang harus ditanggung, melainkan sebagai sebuah kurikulum yang dirancang untuk jiwa kita. Setiap rintangan bukan lagi tembok, melainkan batu asahan untuk menajamkan karakter kita. Setiap ketidakpastian bukan lagi ancaman, melainkan undangan untuk mempraktekkan kebajikan, keberanian, kebijaksanaan, keadilan, dan pengendalian diri. Pertanyaan fundamental dalam hidup kita pun bergeser. Kita berhenti bertanya mengapa ini terjadi padaku. Dan kita mulai bertanya, bagaimana aku bisa menggunakan ini untuk menjadi versi diriku yang lebih baik. Ini adalah pergeseran dari mentalitas korban menjadi mentalitas seorang seniman. Hidup adalah kanvasnya, dan setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah cat yang bisa kita gunakan untuk melukis sebuah mahakarya, yaitu karakter kita. Ini bukan lagi tentang sekedar bertahan hidup dari ketidakpastian, ini adalah tentang menari bersamanya. Menggunakan momentumnya untuk tumbuh lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih tenang. Ini adalah tentang mengubah takdir menjadi sebuah panggilan, sebuah kesempatan untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya, ketika diuji oleh api kehidupan. Maka, kita tiba di sini, di penghujung perenungan kita. Kita memulai perjalanan ini sebagai seorang pelaut di tengah lautan ketidakpastian, merindukan daratan dan pelabuhan yang aman. Kita membangun istana pasir hanya untuk melihatnya disapu oleh ombak yang tak terduga. Kita belajar tentang dua dunia, dunia luar yang tak bisa kita kendalikan, dan dunia dalam yang merupakan kerajaan kita sepenuhnya. Kita menemukan kebijaksanaan sang pemanah, yang menemukan kepuasan bukan pada sasaran, melainkan pada keindahan tindakannya. Kita menemukan api batin, kemampuan untuk mengubah setiap rintangan menjadi bahan bakar untuk kebijaksanaan dan kekuatan karakter. Sekarang, kita menyadari sesuatu yang fundamental, jangkar yang kita cari selama ini bukanlah sebuah pulau atau pelabuhan di luar sana. Jangkar kita adalah kesadaran ini. Benteng kita yang paling kokoh bukanlah dinding material, melainkan pemahaman jernih tentang apa yang bisa dan tidak bisa kita kendalikan. Kedamaian kita yang paling sejati tidak bergantung pada tepuk tangan dunia, melainkan pada persetujuan dari nurani kita sendiri. Sekarang, lihatlah ke dalam hidup Anda saat ini. Ketidakpastian apa yang sedang Anda hadapi? Keresahan apa yang menggema di ruang hening Anda? Ambil sejenak, bernapaslah. Bisakah Anda saat ini juga memisahkan fakta dari cerita yang Anda ciptakan? Bisakah Anda membedakan mana batu dan mana label bencana yang Anda lekatkan padanya? Tanyakan pada diri Anda. Di tengah situasi ini, apa yang sesungguhnya berada dalam kendali saya? Mungkin, bukan hasilnya, bukan pula perasaan orang lain. Mungkin, yang bisa Anda kendalikan hanyalah niat Anda, usaha Anda, dan respons Anda. Bisakah Anda melihatnya, bukan sebagai beban yang menimpa Anda, melainkan sebuah kesempatan, kesempatan untuk melatih kesabaran, kesempatan untuk menunjukkan keberanian, kesempatan untuk menjadi api yang mengubah rintangan, menjadi cahaya. Ini bukanlah tentang menjadi manusia super yang kebal rasa sakit, bukan tentang menekan emosi atau menjadi dingin seperti batu. Para filsuf Stoik juga merasakan kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Ini adalah tentang tidak menjadi budak dari emosi-emosi itu. Ini adalah tentang memberikan jeda antara pemicu dan respons, dan di dalam jeda itulah terletak kebebasan dan pertumbuhan kita. Perjalanan menghadapi ketidakpastian tidak akan pernah berakhir, karena ketidakpastian adalah bagian dari tarian kehidupan itu sendiri. Badai akan selalu datang, ombak akan selalu pasang. Namun, Anda tidak lagi harus menjadi kapal kecil yang terombang-ambing tanpa arah. Anda bisa belajar menjadi sang kapten yang memegang kemudi dengan tangan yang mantap, dengan mata yang menatap cakrawala, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan penerimaan yang tenang. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Bagi Anda, ini baru saja dimulai. Sebab, di tengah dunia yang tak pasti, satu-satunya kepastian yang kita miliki adalah kekuatan kita untuk memilih, untuk merespons dengan bijak, dan untuk menemukan kedamaian di dalam